Bab ke-43, bab wudu'ir rajuli ma'amra'atihi wa fadli wudu'il mar'ah. Tentang seorang lelaki berwudu bersama istrinya dan juga bagaimana menggunakan sisa bekas wudu istri, boleh atau tidak. Al-Imam Al-Bukhari membawakan athar mu'allaq. Beliau berkata, wa tawadda'a Umaru bil hamim. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berwudu dengan air yang dipanaskan. Wa min baiti nasraniyatin, dan dia berwudu dari air di rumah seorang wanita Nasraniyah. Hadis berikutnya, Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Nafi an Abdullah bin Umar annahu qala kana ar-rijalu wan nisa'u yatawadda'una fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jami'an. Kata Ibnu Umar bahwasanya para lelaki dan wanita mereka berwudu di zaman Rasulullah SAW berbarengan. Bab sabbin Nabi SAW wudu'ahu alal mugma alaihi. Bab tentang Nabi SAW menumpahkan air wudunya di atas orang yang pingsan. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abul Walid qala haddatsana Syu'bah an Muhammad ibn al-Munkadir qala sami'tu Jabiran yaqul, aku mendengar Jabir radhiyallahu anhu berkata, jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauduni. Rasulullah sallallahu datang menjengukku. Jadi Jabir lagi sakit. Wa ana maridun la aqil. Aku sakit dan aku tidak sadar. Sepertinya pingsan, tidak sadar. Fatawaddaa wa sabba alayya min wudu'ihi. Maka Nabi pun berwudu, kemudian dia mengambil sisa wudunya, ya. Kemudian dia tumpahkan kepadaku. Fa aqaltu, aku pun sadar. Fakultu ya Rasulullah limanil mirath. Waktu aku sadar aku bertanya, ya Rasulullah, warisan buat siapa? Innama yarithuni kalalah. Sungguhnya yang mewarisiku hanyalah kalalah. Ini fanazalat ayatul faraid, maka turunlah ayat tentang masalah warisan. Babul ghusli wal wudu'i fil mikhdab wal qadah wal khashab wal hijarah. Bab tentang mandi dan wudu fil mikhdab. Fil mikhdab itu semacam bak, ya, semacam bak yang asalnya dibuat untuk mencuci baju, tetapi bisa digunakan untuk menada air untuk wudu atau untuk mandi. Kalau dia kecil untuk wudu, kalau dia besar bisa buat mandi, ya. Dan terkadang terbuat dari batu atau yang lainnya. Wal qadah itu disebutkan adalah bejana tetapi mulutnya kecil dan biasanya terbuat dari kayu asalnya. Ya, wal khashab wal hijarah, atau tempat bejana terbuat dari kayu maupun bejana yang terbuat dari batu. Imam Al-Bukhari membawakan hadisnya, qala haddatsana Abdullah bin Munir sami'a Abdullah ibn Bakar qala haddatsana Humaid an Anasin qala hadaratis salatu faqama man kana qaribad dar ila ahlihi. Para sahabat sedang bersama Nabi SAW di rumahnya, tiba-tiba datang waktu salat, maka sahabat yang rumahnya dekat pulang ke rumahnya. Wa baqiya qaum, dan masih banyak orang yang masih tersisa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa utiya Rasulullah sallam bi mikhdabin min hijarah. Maka didatangkanlah bejana mikhdab. Mikhdab tadi saya katakan asalnya tempat untuk buat cuci pakaian, bisa besar bisa kecil, ya. Yang terbuat dari batu, fihi ma, ada air di situ. Fasagural mikhdab an yabsuta fihi kaffahu. Ternyata mikhdab tersebut kecil, Nabi ingin membentangkan kedua tangannya, tidak cukup. Mikhdab tersebut rupanya kecil mulutnya. Fatawadda al-qaumu kulluhum. Ya, maka Nabi berwudu dari air tersebut. Disebutkan dalam riwayat yang lain, maka keluar air dari tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal air cuma sedikit di tempat tersebut. Qulna kam kuntum, kami bertanya, berapa jumlah kalian tatkala itu? Ya, kata Anas bin Malik, thamanin wa ziyadah, yaitu 80 orang lebih. Saya bacakan dalam riwayat yang lain, hanat salatul asr, waktu itu tiba waktu salat asar. Faltamasan nasu alwadu'a, maka orang-orang mencari air untuk berwudu. Ya, falam yajiduh, dan mereka tidak mendapatkan air untuk berwudu. Fa utiya biwudu'in, maka didatangkanlah kepada Nabi air sedikit untuk berwudu. Fa wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dzalikal ina'i yadahu, maka Nabi meletakkan tangannya di tempat bejana tersebut. Amaran nasa an yatawaddau minhu, kemudian Nabi mengatakan wudu dari tempat tersebut. Faraitul ma yambu'u min tahti asabihi, aku lihat air muncrat atau keluar mengalir dari
bawah jari-jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Qala haddatsana Muhammad bin al-Ula atau bin al-Ala. Qala haddatsana Abu Usama an Buraid an Abi Burda an Abi Musa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a bi qadahin fihi ma'un. Wasara yadahu wa wajahu fihi wa majja fihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta didatangkan qadah. Qadah tadi saya katakan asalnya adalah bejana kecil atau bejana yang terbuat dari kayu, ya. Dahulu orang buat bejana dari kayu, dari batu, ya. Plastik belum ada waktu itu, ya. Kayu, batu, kaca, dari tembaga, dari kuningan, ya. Semacam itu. Fa ghassala yadayhi, maka Nabi pun mencuci kedua tangannya, kemudian mencuci wajahnya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyemburkan air ke tempat tersebut. Imam Al-Bukhari qala haddatsana Ahmad bin Yunus, qala haddatsana Abdul Aziz bin Abi Salamah, qala haddatsana Umar bin Yahya an abihi an Abdullah bin Zaid qala ata Rasulullah sallam, kata Abdullah bin Zaid, Rasulullah sallam datang, fa akhrajna lahu ma'an fi taurin min sufrin, maka kami keluarkan buat Nabi bejana. Taur itu adalah bejana bahasa Persia tapi dijadikan bahasa Arab. Taurin semacam bejana terbuat dari sufur, dari tembaga. Berwarna kuning, disebut sufur, sufurnya kuning kenapa? Karena tembaga berwarna kuning. Fatawadda, maka Nabi pun berwudu dari bejana tersebut. Ini juga dalil bahwasanya bejana terbuat dari tembaga, boleh kita berwudu dari bejana tersebut. Faghassala wajhahu thalathan, kemudian Nabi mencuci wajahnya 3 kali. Wa yadayhi marratain, dan Nabi mencuci kedua tangan kanannya 2 kali, tangan kirinya 2 kali. Wa masaha bi ra'sihi, dan Nabi mengusap kepalanya, fa aqbala bihi wa adbar, maju dan ke belakang, wa ghassala rijlaihi, dan Nabi mencuci kedua kakinya. Sisi pendalilannya tentang bejana terbuat dari apa? Tembaga. Kemudian lanjutkan hadis berikutnya. Masih juga tentang bejana. Qala haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Syuaib an Az-Zuhri qala akhbarani Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah anna Aisyah qalat, Aisyah berkata, lamma thaqula Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersakit dan parah penyakitnya, itu tatkala Nabi akan meninggal dunia. Ista'dzana azwajahu fin an yumarrada fi baiti, maka Nabi minta izin kepada istri-istrinya agar Nabi dirawat di rumah Aisyah. Fa'adzinna lahu, maka istri-istri Nabi pun mengizinkan Nabi untuk nginap di rumah Aisyah, dirawat. Fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam baina rajulaini takhuttu rijlahu fil ardi, maka Nabi suatu hari keluar menuju masjid, dibopong oleh 2 orang, sampai mereka angkat Nabi sampai kedua kaki tergeres bergeser-geser, tergesek-gesek ke tanah, ya. Baina Abbasin wa rajulin akhar, yang memikul, kata Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Abbas, paman Nabi, Abbas bin Abdul Muttalib, dan lelaki yang lain. Tapi para ulama mencari, ya. Qala Ubaidillah, fa ukhbirtu Abdullah bin Abbas, fa akhbartu Abdullah bin Abbas, fa qala atadri man ar-rajul akhar? Aku sampaikan, ya, hadis ini kepada Abdullah bin Abbas, anaknya Abbas. Kemudian Abdullah bin Abbas, bapaknya yang bopong Nabi. Maka Ibnu Abbas berkata, atadri mani rajul akhar? Tahukah kamu siapa lelaki lain yang membopong Nabi bersama bapakku Abbas? Qultulah, aku tidak tahu. Kata Ibnu Abbas, huwa Ali. Dia adalah siapa? Ali bin Abi Thalib. Wa kanat Aisyah radhiyallahu taala anha tuhadditsu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ba'da ma dakhala baita wa shadda wajhuhu. Dan Aisyah menceritakan tatkala Nabi dalam kondisi sudah balik dari masjid, kemudian masuk ke rumah dalam kondisi parah sakitnya, beliau berkata, hariku alayya min sab'i qirab lam tuhlal awqiyatuhunna. Ambillah 7 tempat air, kirbah itu tempat air, ya, terbuat dari kulit, ya. Kata Nabi, ambil 7 tempat air yang belum dibuka tutupnya, siramkan 7 tempat air tersebut kepadaku. Kata Nabi, la'alli ahdu ilan nas, saya ingin mandi, semoga saya bisa ketemu dengan orang-orang untuk memberikan nasihat. Wa ujlisa fi mikhdab, ini jadi perhatian kita di sini. Wa ujlisa fi mikhdab li Hafsata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kami memandikan Nabi, Nabi didudukkan di semacam bak milik Hafsah. Thumma tafiqna nasubbu alaihi min tilk, maka kami para istri-istri Nabi menyiramkan air kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta tafiqa yushiru ilaina, sampai Nabi memberi isyarat
an qad fa'altunna. Sudah selesai. Jangan terus, sudah selesai. Tapi Nabi tidak ngomong karena sudah sulit untuk ngomong. Nabi cuma kasih apa? Isyarat. Para istri Nabi sudah paham, sudah tidak disiram lagi. Tsumma kharaja ilan nas, kemudian beliau pun keluar menuju orang-orang. Bab al-wudu' min at-taur. Berwudu dari bejana at-taur. Sama, ini salah satu bentuk bejana, ya. Kata Imam Al-Bukhari, qala haddatsana Khalid bin Makhlad, qala haddatsana Sulaiman, qala haddatsani Amr bin Yahya, an abihi qala kana ammi yukthiru min al-wudu'. Qala li Abdullah bin Zaid, ya, akhbirni kaifa ra'aita Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau. Pamanku bertanya kepada Abdullah bin Zaid, kabarkan kepada aku bagaimana engkau melihat Nabi berwudu. Fada abi taurin min ma'in, maka dia pun minta untuk didatangkan taur. Taur tadi bejana terbuat dari tembaga, ya, isinya air. Fa aqfa ala yadayhi, maka dia pun miringkan bejana tersebut. Bejana tersebut punya bentuk tertentu, cuma saya tidak tahu. Cuma itu bejana. Terbuat dari apa? Dari tembaga, ya. Disebut dengan taur karena dia memiliki bentuk tertentu. Kemudian dimiringkan untuk mencuci kedua tangannya. Fa ghasalahuma thalatha mirar, maka dia pun mencuci kedua tangannya 3 kali. Tsumma adkhala yadahu fit taur. Kemudian Nabi masukkan tangannya di bejana tersebut. Famat madha wastanthara thalatha marratin min ghurfatin wahidah. Maka Nabi pun berkumur-kumur, kemudian menghirupkan air, menghembuskan air dari hidungnya 3 kali dengan satu tangan, satu cidukan. Tsumma adkhala yadahu faghtarafa biha faghasala wajhahu thalatha marrat. Kemudian Nabi masukkan tangannya, dia ciduk air dari bejana tersebut, kemudian mencuci wajahnya 3 kali. Tsumma ghasala yadayhi ilal mirfaqaini marratain. Kemudian Nabi mencuci tangan kanannya 2 kali, tangan kirinya 2 kali. Tsumma akhadha bi yadihi ma'an famasa ra'sahu fa adbara bihi wa aqbal. Kemudian Nabi mengambil air lagi, Nabi mengusap kepalanya maju dan mundur, ya. Tsumma ghasala rijlaihi, kemudian Nabi mencuci kedua kakinya. Kemudian Abdullah bin Zaid berkata, hakadza ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Demikianlah aku melihat Nabi caranya berwudu. Bab al-wudu fil mut.